Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafi'i dengan NIM FAA 18039. Di sini saya sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangkaraya akan menjelaskan atau mereview terkait jurnal yang akan saya bahas. Baik, di sini jurnal yang akan saya bahas adalah dengan judul Mosquito-Borne Disease, Prevention is the Cure for Dengue, Chikungunya and Zika Virus, yang ditulis oleh Devi Shankar Suman, Kisitji Chandet, Ari Faraji, Randy Gaukler, dan Kailas Chandra. Di sini penulis melatar belakangi penulisan jurnal ini terkait penyakit yang dilaporkan nyamuk merupakan ancaman bahkan di abad 21 ini. Dan dengan demikian telah menjadi titik fokus bagi para peneliti dan masyarakat dunia. Penyakit yang ditularkan melalui vektor saja menyumbang 17% dari semua penyakit menular yang digabungkan. Bertanggung jawab atas lebih dari 1 juta kematian di seluruh dunia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan bahwa lebih dari 2,5 miliar orang di lebih dari 100 negara berisiko terkena infeksi dengue. Tidak ada pengobatan atau vaksin yang efektif yang tersedia untuk virus dengue, chikungunya, dan Zika. Sejauh ini pengendalian vektor merupakan cara yang paling dapat diandalkan untuk mengolah penularan dan pencegahan penyakit. Di jurnal ini juga membahas terkait virus, nyamuk, dan kompetensinya sebagai vektor. Kompetensi vektor adalah kerentanan vektor terhadap infeksi dan kemampuan untuk berkembang biak atau menyebar dan selanjutnya berhasil menularkan parasit penyakit pada individu yang sehat. Nah, berbagai faktor ekstrinsik dan intrinsik berkontribusi pada kompetensi vektor nyamuk untuk berbagai agen virus. Faktor intrinsik seperti suhu, kelembapan, dan nutrisi telah terbukti memiliki dampak langsung pada kebugaran nyamuk, kelangsungan hidup, dan perkembangan parasit. Setelah itu, pada jurnal ini juga membahas penyakit arbovirus dan pengobatannya. Ada sekitar 100 arbovirus yang diketahui menyebabkan penyakit pada inang manusia, tetapi tingkat keparahan penyakit berkisar dari infeksi tanpa gejala hingga encephalitis yang mengancam jiwa atau demam berdarah. Yang paling umum arbovirus yang dikeluarkan oleh nyamuk adalah virus dengue, virus demam kuning, virus chikungunya, virus demam Rift Valley, virus West Nile, dan virus encephalitis Jepang. Kalau virus Zika baru ini juga mendapat perhatian komunitas riset kesehatan masyarakat karena keterlibatannya dalam perkembangan mikrosefali pada bayi baru lahir. Setelah itu, pada jurnal ini juga membahas tentang teknologi baru untuk tahap multi kehidupan nyamuk sebagai kontrol vektor. Yang pertama adalah teknologi autodiseminasi atau autodiseminasi adalah alat manajemen nyamuk baru untuk mengirimkan agen kontrol oleh individu sejenis ke habitatnya yang mengakibatkan kematian atau pengurangan vakuiditas dan kesuburan serangga target. Nah, teknologi didasarkan pada strategi full fish, yaitu menarik dan mengusir pengendalian serangga. Nah, autodiseminasi ini memberikan perlakuan yang tepat pada lokasi target sehingga lebih ramah lingkungan dibandingkan penyemprotan insektisida. Setelah itu, ada beberapa kontrol lagi seperti kontrol genetik. Nah, induksi incapabilitas sistematik atau ICI pada nyamuk untuk alat pengendalian hayati merupakan metode yang unik dan dapat diandalkan. Wolbachia spesies telah diidentifikasi sebagai organisme yang efisien untuk CI. Wolbachia adalah bakteri gram negatif intraseluler yang dapat diturunkan secara maternal. Nah, pertama Wolbachia dari CX pipada tahun 1924. Nah, penyebab utama ketidakcocokan sitoplasma adalah kelangsungan hidup bakteri di organ reproduksi. Nah, perkembangan embrio yang abnormal menghasilkan keturunan yang tidak dapat bertahan hidup setelah perkawinan jantan yang terinfeksi dengan betina yang tidak terinfeksi. Karena laki-laki adalah tuan rumah buntu dari Wolbachia ini, sehingga produksi keturunan yang layak dapat terjadi ketika betina yang terinfeksi kawin dengan jantan yang terinfeksi atau tidak.
seperti itu. Kemudian didapatkan kesimpulan, sebenarnya masih banyak dari pembahasan-pembahasan terkait metode-metode yang dapat mengontrol vektor dari nyamuk ini. Untuk kesimpulannya, di sini dari jurnal ini didapatkan bahwa beberapa metode ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan sampai batas tertentu. Metode ini mungkin efektif selama wabah penyakit untuk membuat pengendalian nyamuk lebih efektif dan ramah lingkungan. Nah, metode baru yang telah dikembangkan seperti otodimensi tadi, insektisida, kemudian ada oxidative sugar board atau OSBI, Ovitrops, mematikan dan kontrol genetik. Nah, teknologi otodimensi ini menyediakan pengiriman insektisida yang ditargetkan di habitat larva dan telah menunjukkan penetrasi yang efektif ke habitat samar dari nyamuk-nyamuk sebelum metode-metode yang dapat memecahkan lingkungan tersebut. Nah, pelepasan nyamuk jantan yang diobati dengan purification metode dan ADAM memperluas konsep otodimensi untuk mengendurkan faktor ketergantungan kepadatan untuk kemanjuran. Nah, di masa mendatang, teknologi ini dapat menggantikan cara konvensional pengendalian nyamuk untuk perlindungan langsung di tingkat pribadi dan dapat dicapai dengan aplikasi penolak. Nah, telah ditemukan sebagai standar emas dan dapat memberikan perlindungan secara 8 jam. Modifikasi rumah dan pakaian yang dirawat juga telah dievaluasi untuk perlindungan gigitan. Pencegahan dari gigitan nyamuk yang terinfeksi dapat menjadi manajemen lini pertama penyakit karena nyamuk ini bertahan hidup dalam hubungan yang erat dengan manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait jurnal ini. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.